Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan kami kelompok 12 yang beranggotakan Ulung, saya sendiri Yaritza, dan User. Pada kesempatan kali ini kami akan coba bahas dua problem yang terdapat di dalam buku LP Book dan merunningnya dalam Google Colab. Langsung saja untuk soal pertama, yaitu tentang main variance portfolio selections. Eh, Soal poin 13.7. Oke, untuk problem descriptions-nya di soal min variance portfolio selections ini menceritakan eh, tentang seorang investor ingin melakukan atau mengalokasikan sejumlah dana yang dimilikinya ke dalam beberapa alternatif investasi yang tersedia. Nah, investasi tersebut mempertimbangkan empat jenis instrumen investasi, yaitu ada US Treasury Bills atau T-bills, ada saham perusahaan hardware, lalu ada saham perusahaan software, serta investasi berisiko tinggi pada industri hiburan ataupun theatrical productions. Nah, masing-masing instrumen ini memiliki karakteristiknya masing-masing ya, berbeda-beda, baik dari sisi tingkat keuntungan maupun tingkat resikonya. Nah, oleh karena itu, investor di sini menggunakan pendekatan dengan nama mean variance Markowitz, di mana keputusan investasinya tidak hanya mempertimbangkan besarnya return yang diharapkan, tapi juga mempertimbangkan resiko serta hubungan resiko per antar asetnya. Nah, data yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini tuh disajikan pada tabel 13.12 yang bisa kita lihat sama-sama, yang memuat informasi mengenai estimated return dan variance covariance matrix dari masing-masing asetnya. Estimated return itu menunjukkan tingkat keuntungan rata-rata yang diharapkan dari setiap asetnya. Lalu dari tabel ini juga itu dapat terlihat ya bahwa investasi pada showbiz itu memiliki return tertinggi, sedangkan T-bills memiliki return yang lebih rendah, namun bersifat bebas resikonya gitu. Nah, selain itu, tabel tabel ini juga menyajikannya matriks variance dan covariance yang menggambarkan adanya tingkat risiko setiap aset, lalu juga keterikatan risiko antar asetnya gitu. Nah, seperti contohnya nilai diagonal dari matriks ini menunjukkan adanya varians pada masing-masing aset. Seperti Showbiz itu punya varians terbesar yang mencerminkan bahwa tingkat risiko yang dimiliki itu tinggi, sementara T-bills memiliki varians variansnya tuh nol. Jadi ini mencerminkan bahwa tidak ada resiko. Lalu juga nilai di luar diagonal itu menunjukkan hubungan risiko antar asetnya. Contohnya seperti saham hardware dan software itu memiliki covariance positif yang berarti keduanya cenderung bergerak secara searah. Sedangkan covariance negatif antara hardware dan showbiz itu menunjukkan adanya potensi diversifikasi risiko. Nah, dari berdasarkan informasi risiko dan return yang diberikan di tabel 13.12 ini, eh, investor ini dihadapkan pada suatu permasalahan di mana dia eh, eh, sulit untuk menentukan komposisi investasi yang paling optimal. Em, Permasalahan ini kan diformulasikan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko untuk total portofolio dengan tetap memenuhi tingkat return minimum yang telah ditetapkan. Jadi eh, untuk question pertamanya itu investor diminta untuk menentukan strategi investasi dengan resiko minimum tanpa adanya batasan jumlah aset yang boleh dipilih. Jadi investor memiliki fleksibilitas penuh dalam
mengkombinasikan keempat aset yang tersedia. Nah, untuk question 2, eh, ini case-nya dihadapkan, investor dihadapkan eh, adanya pembatasan ya, kayak hanya diperbolehkan memilih maksimal dua jenis aset dalam portofolionya. Jadi pembatasan ini dimaksudkan untuk melihat apakah keterbatasan pilihan aset dapat mempengaruhi tingkat resiko portofolio yang optimal. Nah, jadi dari soal ini itu tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara return dan resiko dalam membentuk portofolio investasi, serta mengevaluasi dampak dari pembatasan jumlah aset terhadap hasil optimasi yang diperoleh. Selanjutnya, eh, untuk set dan pengaplikasian di Google Colab akan dijelaskan oleh Mas Wulung. Silakan Mas Wulung. Iya, eh, terima kasih Mbak Yaritza telah membacakan soalnya. Nah, untuk yang problem pertama, ya saya Ulung Prajadi. Di sini saya akan menjelaskan untuk penyelesaian problem pertama. Ya, yang pertama kita harus mendefine untuk himpunannya. Di sini himpunannya hmm, I sama dengan HSBT, di mana HSBT ini adalah jenis-jenis aset yang sudah ditentukan oleh soalnya, di mana H itu adalah hardware atau perusahaan perangkat kerasnya, lalu S itu software, perusahaan perangkat lunak, yang B itu adalah showbiz, perusahaan teater berisiko tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah T-bills atau ya US Treasury bills. Kemudian parameternya eh, itu adalah return yang diestimasikan. Eh, di mana untuk saham aset H itu ada 8, aset S itu ada 9, aset B itu ada 12, aset T itu ada 7. Matriks kovarian dan varian dan kovariannya sebagai berikut. Lalu target return minimumnya atau RMIN ditentukan investor sesuai tujuan. Lalu ada dana total dinormalisasikan menjadi satu, sehingga sebagai berikut. Lalu yang model pertama, eh, untuk menjawab pertanyaan pertama itu variabel keputusannya adalah XI sama dengan proporsi dana yang diinvestasikan pada aset I. Fungsi objektifnya meminimalkan Z, di mana kendalanya ada target minimum return eh, itu. Lalu yang kedua, seluruh dana diinvestasikan sebagai berikut. Non negativity atau tidak ada short selling, di mana X lebih besar dari sama dengan nol. Lalu ke klasifikasi modelnya, kita memakai quadratic programming dan convex karena matriks covariance positif dan semi definite. Lalu yang kedua, variabel keputusannya itu ada dua, di mana variabel kontinu dan biner. Yang kontinu itu XI sama dengan proporsi dana pada set I. Lalu variabel yang kedua adalah Y sama dengan kurung kurawal 1. Nah, jika aset I dipilih dan nol jika tidak dipilih.
Fungsi objektifnya juga meminimalkan Z. Kendalanya target minimum return-nya juga harus lebih besar daripada Ermin. Kemudian seluruh dana yang diinvestasikan, lalu keterkaitan variabel kontinu dan biner, yang artinya jika Y sama dengan nol maka XI sama dengan nol. Jika Y sama dengan satu maka XI boleh positif. Yang keempat, maksimalkan dua aset terpilih. Lalu dominan variabel. Klasifikasi model ini pakai MIKP. Lebih kompleks karena kombinasi variabel kontinu dan biner. Lalu kita temukan hasil dari modeling Python-nya, di mana hasil Q1-nya itu tanpa batas aset. Jadi untuk aset hardware itu 15,114%, untuk software itu 44,33, untuk Shopee eh, itu 25,24%, untuk T-bills itu 55,29%. Expected return-nya 8,5 sekian. Lalu variance risk-nya di 0,7. Lalu hasil yang untuk question kedua, di mana kita hanya memaksimalkan dua aset saja. Aset yang terpilih itu adalah Showbiz dan T-bills. Didapat Showbiz itu 30% dan T-bills itu 70%. Expected return-nya eh, hampir sama di 8,49 sekian dan variance-nya 0,8. Langsung lanjut saja ke sensitivity, di mana parameter yang diubah itu nilai Ermin divariasikan secara sistematis dalam suatu rentang tertentu. Misal dari return rendah dan dapat dicapai oleh return yang sudah bebas, resiko hingga return maksimum yang diharapkan dari aset beresiko. Berikut hasil modeling di Python-nya. Analisisnya, parameter utama yang divariasikan dalam sensitivity analysis adalah target minimum return portfolio atau ERMIN. Nilai ERMIN ini diubah secara bertahap dalam suatu rentang tertentu, mulai dari return minimum instrumen bebas beresiko hingga return yang lebih tinggi. Untuk setiap nilai Ermin, model optimasi diselesaikan kembali untuk memperoleh komposisi portofolio optimal yang varian dan variance minimum. Parameter lain seperti expected return masing-masing aset dan matriks variance covariance dipertahankan konstan selama analisis. Perubahan nilai variance minimum sebagai respon terhadap kenaikan Ermin digunakan untuk mengevaluasi sensitivitas risiko portofolio. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi trade-off risiko, return, serta titik ambang di mana peningkatan return menyebabkan kenaikan risiko yang signifikan. Pada question kedua, sensitivity analysis juga mencerminkan dampak pembatasan jumlah aset terhadap tingkat risiko portofolio. Lalu yang kedua, yang selanjutnya plot sensitivity, ini hasil dari modeling Python-nya. Analisisnya plot sensitivity ini menggambarkan hubungan antara target return atau ERMIN pada sumbu horizontal dan variance minimum portofolio pada sumbu vertikal. Lalu setiap titik pada grafik merepresentasikan hasil optimasi untuk satu nilai Ermin. Bagian kurva yang relatif datar menunjukkan bahwa kenaikan target return masih dapat dicapai tanpa peningkatan resiko yang signifikan. Bagian kurva yang menanjak tajam menunjukkan bahwa portofolio harus memasukkan aset beresiko secara lebih besar untuk memenuhi target return. Bentuk kurva yang konveks mencerminkan efisiensi frontier dalam teori portofolio Markowitz. Lalu untuk question kedua, kurva plot
sensitivitas berada di atas kurva question 1 yang menunjukkan risiko lebih tinggi untuk return yang sama akibat keterbatasan diversifikasi. Plot sensitivitas digunakan sebagai alat visual untuk mengevaluasi stabilitas dan robustness solusi portofolio optimal terhadap perubahan target return. Lanjut kita demonstrasikan model Python-nya. Uh, Awalnya step pertama seperti biasa kita install MIP-nya dulu, lalu kita import package-nya, uh, lalu kita define data. Tadi masukkan estimate return-nya berapa, variance-nya juga berapa, lalu parameternya juga. Lalu lanjut ke question pertama, kita masukkan objektifnya, constraint-nya, variabelnya, lalu kita solve dan mendapatkan hasil yang tadi saya sebutkan. Lalu untuk question kedua juga sama, kita solve dan kita mendapatkan hasilnya seperti yang saya sebutkan. Lalu di sini ada sensitivity-nya, eh, kita masukkan juga dan kita dapat hasil yang seperti ini. Dan ini adalah hasil plot sensitivity-nya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yarisa. Thank you. Baik, terima kasih Mas Wulung atas penjelasannya untuk problem pertama. Next, kita akan menuju ke problem kedua, yaitu tentang airline hub selections. Oke, untuk soal airline hub selections, yaitu poin 11.4, pada soal ini em, dijelaskan bahwa ada sebuah maskapai penerbangan bernama VAL atau French Airlines yang bergerak di bidang transportasi kargo untuk mengoptimalkan jaringan distribusi pengirimannya. Nah, maskapai ini itu melayani pengangkutan barang antar beberapa kota besar di Perancis dan Amerika, yaitu ada dari Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Setiap hari terdapat aliran kargo dengan jumlah tertentu yang dikirimkan antar pasangan kota tersebut. Nah, rata-rata jumlah kargo harian yang diangkut itu bisa kita lihat pada tabel 11.7 yang di sini nilainya itu dalam bentuk satuan ton ya. Jadi eh, di sini tuh tersedia menunjukkan datanya itu menunjukkan besarnya permintaan transportasi kargo antar kota yang harus dilayani oleh maskapai VAL ini. Nah, dalam soal ini itu diasumsikan bahwa biaya biaya apa transportasi antar dua kota itu sebanding dengan jarak yang memisahkan kedua kota tersebut. Nah, oleh karena itu, selain data jumlah kargo, ada juga data jarak antar kota yang satuannya itu mil ya, disajikan pada tabel 11.8. Jadi data ini nantinya digunakan untuk dasar perhitungan dari biaya transportasi. Nah, untuk menekan biaya operasionalnya, maskapai VAL ini tuh berencana untuk menggunakan dua kota sebagai pusat penghubung atau hubnya gitu. Nah, setiap kotanya nanti ditetapkan dan terhubung ke satu hub saja gitu. Nah, terus pengiriman kargo antar kota yang berada pada hub yang sama akan langsung dilayani melalui hub tersebut. Lalu, sementara itu, untuk pengiriman kargo antar kota yang berada pada hub yang berbeda itu akan dialirkan melalui koneksi antar dua hub tersebut. Nah, di sini
maskapainya itu mengasumsikan bahwa pengiriman kargo antar dua hub ini akan lebih efisien dibandingkan pengiriman langsung antar kota. Jadi biaya transportasi antar hub itu diasumsikan akan mengalami pengurangan biaya sebesar 20% dibandingkan biaya normal berdasarkan jarak. Nah, dari kondisi yang sudah tadi dipaparkan dijelaskan, itu permasalahan utama dalam soal ini adalah menentukan dua kota mana yang paling optimal untuk bisa kita jadikan hub. Jadi sehingga apa ya total biaya transportasi kargonya yang ditanggung maskapai VAL ini itu bisa diminimalkan dengan beberapa pertimbangan seperti jumlah kargo, jarak antar kotanya, serta penghematan biaya pada rute antar hubnya. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini akan dijelaskan oleh user. Silakan user. Baiklah, berikutnya kita akan coba menjelaskan terkait bagaimana kita bisa menyelesaikan problem yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi pertama-tama kita itu harus membuat dua macam set. Yang pertama adalah set cities, di mana kita akan mengkategorikan beberapa kota yang nanti akan kita masukkan ke dalam himpunan set cities kita, di mana ada Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Kemudian juga kita perlu membuat sebuah himpunan set and hubs di mana sesuai yang diberikan di soal, di mana jumlah hub yang harus kita pilih itu sebanyak dua. Nanti ini juga menjadi constraint kita dalam penentuan jumlah hub yang harus kita set untuk mengurangi harga pengiriman kargo dari kota I ke kota J. Kita juga bisa membuat sebuah set index untuk setiap anggota dari subset C itu merupakan kota asal. Kemudian untuk J yang untuk setiap subset C dari kota tujuan, kemudian untuk K bagian dari subset C itu merupakan untuk hub yang pertama. Kemudian untuk yang L untuk setiap dari bagian subset C itu merupakan hub yang kedua. Kemudian kita juga memiliki beberapa parameter, yaitu seperti berapa jumlah kuantitas kargo yang ingin kita bawa dari kota I ke kota J ton per hari, di mana ini akan kita lambangkan sebagai kuan IJ, yaitu merupakan kuantitas kargo ya dari kota I ke kota J. Kemudian jarak dalam satuan miles dari kota I ke kota J yang dilambangkan dengan parameter DIST atau distance I ke J. Kemudian juga ada jumlah hub yang harus dipilih atau n hubs, yaitu sama dengan 2. Kemudian juga kita memiliki parameter diskon apabila kita memiliki hub, yaitu sebesar 20%. Atau ini bisa kita lambangkan sebagai alfa sama dengan 0,8. Nah, nantinya jumlah biaya per menit yang harus kita keluarkan untuk setiap per tonnya untuk mengirim barang dari kota I ke J melalui hub K, itu dapat kita formulasikan sebagai cost IJKL itu sama dengan distance dari I ke hub K, kemudian ditambah eh, diskon atau 0,8 tadi dengan jarak dari hub K ke hub L, kemudian ditambah lagi distance dari hub L ke kota J. Nah, yang menjadi variabel keputusan kita adalah untuk menentukan apakah kota tersebut merupakan hub atau tidak. Di sini kita bisa menggunakan integer ya atau di mana apabila nilainya satu, itu maka kota tersebut kita pilih sebagai hub, sedangkan untuk nol itu maka dia tidak sebagai hub. Di lain sisi kita juga bisa menentukan keputusan bahwa flow eh, dari kota I ke kota J apabila memakai hub K ke hub L, maka itu bisa kita anggap dengan integer satu. Namun apabila tidak, maka dia akan bernilai nol. Jadi untuk problem ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi tujuannya kita harus meminimasi cost ya, di mana kita bisa meminimasi Z untuk setiap kota yang ada di subset cities itu merupakan perkalian antara cost biaya dikali jumlah kargo yang akan dibawa dan apakah eh, perjalanannya akan melewati hub K dan hub L, sehingga bisa kita lambangkan dia menjadi cost dikali kuan dikali flow dengan subject to atau memiliki kendala sebagai berikut, di mana kita juga harus menentukan berapa jumlah hub yang dipilih, di mana ini sudah merupakan kendala yang sudah di-state pada soal yang sudah diberikan, yaitu di mana jumlah dari hub itu harus sama dengan n hubs, di mana sejumlah 2 hub ya.
Kemudian setiap pasangan dari kota asal ke kota tujuan itu wajib memilih satu rute hub. Maka dari itu bisa kita rumuskan sebagai untuk setiap kota I dan kota J yang merupakan anggota dari subset cities, itu jumlah dari flow-nya itu harus sama dengan satu. Kemudian kita juga punya kendala hub pertama itu harus aktif, sehingga untuk setiap kota I, kota J, hub K, dan hub L yang merupakan bagian dari subset cities, itu flow-nya harus kurang dari sama dengan hub K. Begitu juga dengan hub yang kedua itu juga harus aktif sehingga untuk flow IJKL-nya harus kurang dari sama dengan hub L. Nah, kita juga punya kendala domain variabel di mana untuk hub I sendiri itu merupakan variabel keputusan bernilai 0 atau 1. Begitu juga dengan flow, flow dari kota I, kota J melalui hub K dan hub L itu juga bernilai 0 atau 1 tergantung penggunaannya nanti ketika kita optimasi. Ya, jadi setelah kita modelingkan menggunakan Python, apabila kita melihat dengan base case soal yang diberikan, dengan diskon 8%, sebenarnya kita bisa melihat bahwa hub yang terpilih adalah Boston dan Paris ya. Dengan total cost-nya sekitar 42.153.794 euro. Nah, dua kota yang dipilih ini kenapa dipilih? Tentunya dengan menghasilkan biaya transportasi yang paling minimum ya, yaitu Boston dan Paris. Nah, di mana Boston sendiri itu berperan sebagai pusat konsolidasi pengiriman untuk wilayah yang berasal dari Amerika Serikat. Sebaliknya, untuk Paris sendiri itu merupakan kota untuk pusat konsolidasi pengiriman dari wilayah Eropa. Jadi secara geografis pun sebenarnya ini merepresentasikan kondisi aktual di dunia nyata. Kemudian kedua kota ini juga memiliki posisi yang strategis ya, relatif dekat dengan kota-kota yang berada di regionalnya masing-masing. Nah, di mana dengan kita memanfaatkan model ini, kita bisa memanfaatkan 20% diskon pada segmen antar hub sehingga segmen jalan terpanjang dari antar hub ke hub itu bisa lebih murah. Berikutnya, coba kita lakukan sedikit analisis sensitivitas di mana apabila bagaimana kita coba sedikit ubah biaya diskon yang tadinya 20%, kita ubah menjadi 30% dan 10%, sehingga pengalinya hanya 70% dan 90% dari biaya normal. Nah, tujuannya adalah kita ingin menguji apakah keputusan lokasi hub yang dipilih tadi tetap valid dan stabil apabila asumsinya sedikit kita ubah ya. Dan ini sudah kita running hasil modeling di Python di mana kita coba menggunakan diskon 10%, kemudian juga ada yang diskon untuk yang 30%. Hasilnya bisa dilihat bahwa Boston dan Paris itu masih menjadi kota dengan hub yang dipilih, namun dengan biaya yang berbeda-beda. Dalam kasus ini, untuk yang apabila kita bandingkan dengan diskon yang 20% dan 10%, di mana 80 dan 90, terdapat selisih biaya sekitar 3 juta ya, 3 juta euro. Kemudian apabila kita bandingkan antara 80 dan 70, itu selisih biayanya juga sekitar 3 juta euro juga. Nah, parameter yang diuji adalah faktor-faktor biaya antara hub dengan nilai 0,7, 0,8, dan 0,9. Di mana lokasi hub optimal itu akan tetap sama pada seluruh skenario, yaitu tetap berada pada hub Boston dan Paris. Tentunya perubahan faktor diskon ini mempengaruhi total biaya transportasi, namun tidak kita dapat mengatakan bahwa ini tidak mengubah keputusan bahwa lokasi hub kita tetap lokasi yang paling optimal. Biaya total pasti meningkat ketika diskon antar hub berkurang dan menurun ketika diskon meningkat. Jadi ini cukup linear dan bisa masih terprediksi ya. Kemudian lokasi hub juga sangat juga dipengaruhi oleh struktur jarak geografis dan di mana ini sangat dipengaruhi oleh jarak antara kota-kota yang lebih kecil menuju ke hubnya. Nah, solusi ini dapat kita nyatakan dia cukup robust atau cukup stabil dan terhadap variasi parameter biaya diskon. Perubahan efisiensi antar hub ini juga berdampak pada level biaya, namun tidak memerlukan perubahan desain jaringan. Jadi ini sangat bisa visible dan diterapkan secara aktual dikarenakan pemilihan hub tentunya merupakan investasi jangka panjang. Jadi kita harus memilih dengan optimasi yang sesuai, walaupun dengan cenderung nilai-nilai biaya diskon itu dapat berubah. Oke, baik. Kemudian kita coba tunjukkan demonstrasinya menggunakan modeling Python. Di sini kita sudah menggunakan Colab Google ya untuk merepresentasikan model dengan Python, di mana
kita akan coba mengikuti struktur style notebook yang biasa kita lakukan di kelas riset operasi lanjut, di mana kita akan menginstal MIP package terlebih dahulu, kemudian kita akan mengimport, kemudian mendefinisikan data, kemudian menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala. Kemudian kita akan men-solve model, dan kemudian kita akan melihat resultnya. Di sini sudah kita running, namun akan saya jelaskan sedikit. Pertama-tama kita pasti akan menginstal MIP package dulu, dan ini sudah di running. Kemudian kita akan mengimport package MIP-nya. Kemudian kita masuk ke bagian untuk mendefine data. Nah, di sini kita akan mendefine bahwa city itu merupakan kota-kota yang ada terdapat di soal tadi, ada Atlanta, Boston, Chicago, Marseille, Nice, dan Paris. Kemudian kita juga nyatakan bahwa N-hubs kita hanya dua, di mana diskon antar hub itu bisa mencapai 80%, atau di mana dia bisa turun 20%. Kemudian kita juga nyatakan data terkait berapa jumlah kargo yang dikirim secara average per ton per hari dari kota I ke kota J. Ini dapat dicek di sini dan ini sudah sesuai dengan soal. Kemudian di bawah ini kita menyatakan untuk berapa jarak mil dari eh, kota I ke kota J. Di sini sudah kita masukkan juga data-datanya sesuai dengan soal. Di sini juga kita masukkan bahwa untuk jarak antar kota yang sama itu akan bernilai 0. Kemudian lanjut, kita akan menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan constraint untuk model dasar. Model dasar ini merupakan model sesuai dengan soal, di mana kita akan merun perhitungan dan optimasi menggunakan diskon 20% atau pengalinya 0,8. Di mana model satu di sini kita buat dia untuk meminimize. Kemudian kita juga membuat perhitungan apabila eh, jika kota H itu dianggap sebagai hub. Kemudian kita juga menentukan assign kota I apabila dialokasikan ke kota H. Kemudian kita juga mencoba untuk melinearisasi dari assignment I ke H dan assignment dari H ke J. Nah, untuk itu bisa kita objektifkan bahwa untuk kita menghitung model model objektif atau fungsi tujuan itu merupakan sum produk dari perkalian berapa jumlah kargo yang dikirim, kemudian dikali dengan jarak antara kota I ke hub H, kemudian ditambah eh, diskon tadi 80% dikali dengan jarak H ke K atau hub ke kota K ditambah dengan jarak dari kota K ke J. Nantinya ini akan dilinearisasi, kemudian akan kita dapatkan berapa model objektifnya. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa constraint seperti jumlah hub itu harus sama dengan n hubs atau sama dengan 2. Kemudian kita juga memastikan bahwa kota yang diassign itu tepat hanya menggunakan satu hub. Kemudian dia juga kita assign untuk hanya wilayah ke kota yang dipilih sebagai hub. Kemudian juga kita akan linearisasi untuk setiap I dan J. Hal yang sama kita lakukan untuk sensitivity model, di mana yang pertama ini kita akan memodelkan untuk diskon 10% atau pengalihan 0,9. Ini sudah kita running dan dengan algoritma yang sama. Kita juga menambahkan satu lagi algoritma untuk diskon 0,7, di mana eh, pemodelan cukup sama, namun hanya kita ubah nilai diskonnya terhadap biaya pengiriman dari hub ke hub. Nah, kemudian kita solve modelnya dan hasilnya dapat kita lihat di bawah. Di mana untuk base case itu hub yang terpilih adalah hub dari Boston ke Paris dengan total cost itu 42 juta. Untuk sensitivity case dengan diskon itu 0, dengan pengalihan 0,9 itu yang terpilih Boston dan Paris. Total cost-nya 45 juta. Dan sedangkan untuk yang 0,7 itu total cost-nya sekitar 38 juta. Jadi ada sedikit perbedaan antara jumlah cost yang dikeluarkan yaitu sekitar bernilai 3 juta ya selisihnya antar diskon. Dan ini sangat linear tentunya dengan berkurangnya diskon tentunya kita akan menaikkan jumlah cost yang dikeluarkan dan ini sangat linear. Dan juga dapat kita lihat bahwa berbedanya diskon juga tetap membuat sistem model kita tetap robust dengan dimana hub yang terpilih masih pada Boston dan Paris. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Eh, Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih user atas penjelasannya. Demikianlah pemaparan dua problem beserta penjelasannya dari kelompok kami, kelompok 12. Em, Mohon maaf apabila ada
kekurangannya dan semoga video kami bermanfaat. Terima kasih semua.